Ojek online ini sudah mungkin 2 minggu terakhir ini juga menyita perhatian publik tanah air ya. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat ada yang menggeruduk Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, teman-teman dari ojek online yang merasa tersinggung sakit hati atas satu ucapan yang ini sempat menjadi viral di media sosial yang dilakukan oleh salah seorang bos perusahaan taksi di Malaysia mengkritisi keputusan pemerintah Malaysia untuk menerima ekspansi Gojek di negeri jiran. Kita lihat cuplikannya. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Kamboja. Nah itu dia tadi ya. Kalau tadi Bang Dom mengatakan ini sindrom saudara dekat Bang. Kalau saya menganggap ini mungkin sindrom orang yang masih menolak zaman Bang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, ini masih belum bisa menerima mungkin karena memang belum mengalami secara langsung, tidak seperti perusahaan-perusahaan konvensional mungkin taksi di Indonesia yang akhirnya juga harus beradaptasi dengan teknologi. Menolak zaman dan mungkin takut bersaing. Takut bersaing. Saya ingat Gojek ketika hadir pertama kali di sini, ini kan juga ada soal bagi Bluebird pada waktu konvensional itu. Konvensional pada waktu itu, tetapi akhirnya dilakukan kerjasama yang kemudian membuat semua bisa jalan. Sebetulnya oke-oke aja gitu. Jadi kalau teman tadi mengatakan seperti itu, memang tidak enak rasanya. Tetapi ya menurut saya harus juga mulai membuka diri pada moda-moda baru yang ya cepat atau lambat itu pasti jalan. Tapi kalau menurut saya ini bentuk ketakutan sih sebetulnya untuk persaingan di dunia transportasi seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, ini Gojek, ini kontribusi mitra Gojeknya untuk perekonomian Indonesia mencapai 44,2 triliun rupiah. Artinya memang mungkin ini memang menjadi kompetitor yang memang harus ditakuti dan dikhawatirkan. Tapi itu pernyataan kalah sebelum perang. Iya. Gitu ya. Kompetisi itu harus dihadapi. Kalau kemudian mereka datang ke sana, jadi memang ini kan ada muatan-muatan persaingan bisnis begitu ya. Ketika kemudian itu disampaikan oleh seorang bos taksi dari Malaysia lagi ada sindrom saudara dekat tadi ya Bang. Ada bad blood gitu dalam tanda kutip. Ada cerita. Ini kan soal hubungan people to people sebetulnya. Ada perasaan tiba-tiba kita dibilang miskin. Betul. Pendapatan per kapita di sana memang tinggi kan. Kita 4.000, mereka sudah 11.000. Tetapi percayalah, kalau penduduk Malaysia itu 32 juta pada tahun 2018. Menurut saya orang sekaya orang Malaysia di Indonesia lebih dari 32 juta. Yang pendapatan lebih dari itu. Kalau dilihat jumlah penduduk. Kita menjadi rendah karena harus dibagi 263 juta. Sebegitu besarnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ini sindrom hubungan people to people yang mungkin harus dianggap sebagai sesuatu yang normal, tapi juga jangan ditanggapi secara emosional. Itu yang paling penting. Saya bertemu Pak Tun Mahathir dengan beberapa pemret kira-kira 4 atau 5 bulan lalu di Putrajaya. Dan itu Tun Mahathir sangat respect pada Indonesia dan selalu dibilang, ya Indonesia itu kan saudara tua, gitu kira-kira. Jadi itu respect. Kalau antara pemerintahan itu oke gitu. Dan sudah dapat lampu hijau kan juga dari pemerintahan Tun Mahathir gitu kan. Tapi memang soal ojol ini memang ya nggak selesai-selesai di tanah air juga begitu ya. Sekarang lagi ramai lagi karena ada rencana kenaikan tarif atau tarif batas bawah dan atas ini seperti tiket pesawat jadinya ya. Yang dibagi ke 3 zona kurang lebih, zona 1 di Sumatera, Jawa, Jabodetabek, Bali otomatis ya. Dan ini kisarannya 1.850 sampai 2.300 rupiah. Kemudian zona 2 2.000 sampai 2.500. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua 2.100 sampai 2.600. Ini masih dievaluasi terus. Dan sudah naik ya, sudah 2 September. Sudah 2 September sudah berlaku. Lepas dari tarif Bayu, tapi sebetulnya angkutan ini sangat praktis, sangat kompetitif dan sangat easy untuk publik. Kan kalau dia berpihak pada publik itu semua serba lebih mudah. Sekarang kita tidak lagi ada misalnya sindrom jauh tempat tinggal kita dari
tempat angkutan, Ya. angkutan umum begitu. Ini sekarang semua jadi lebih mudah. Fasilitasi ya, walaupun Terfasilitasi. walaupun belum secara resmi juga dianggap sebagai moda transportasi Ya, umum. karena undang-undangnya bilang hanya Polemiknya karena di situ roda ya, 4 paling dan tidak. seterusnya. Betul, betul. Tapi memang seiring dengan berkembangnya zaman, ini aplikasi on demand seperti ini memang akan terus berkembang terlepas dari kenaikan tarif tadi ojek online tadi. Karena sebetulnya memang isu ataupun mengenai kenaikan tarif ini kan sudah pernah dievaluasi ataupun diterapkan sejak Mei 2019. Artinya tidak ada unsur kejutan lagi sebetulnya. Ketika kemudian official diterapkan di 2 September kemarin. Yang Ya, kita lihat saja itu, apakah hasilnya nanti akan sesuai dengan harapan juga. Karena kan sebenarnya pembatasan ini dilakukan adalah juga untuk menjaga penghasilan yang diterima oleh Sebelum para kita tutup, pengemudi saya ingin ojol. menyampaikan satu hal lagi tuh kan ya. Jadi kita ini kan hubungan people to people dengan Malaysia dan orang Indonesia itu ya up and down. Tapi saya ingin mengatakan teman-teman sekumpulan wartawan senior yang terdiri dari wartawan senior dari Malaysia dan Indonesia yang tergabung dalam Suami itu juga bekerja untuk membuat hubungan people to people lebih baik. Ya. Kita beberapa waktu lalu itu ada kesan negatif di media Malaysia yang menulis orang Indonesia TK itu dengan Indon. Ya. Tetapi kemudian begitu kita bertemu, terutama teman-teman yang wartawan senior dari sini dan Malaysia, itu untuk menghapus kata Indon itu dari media mereka. Dan itu berjalan. Karena itu kan kata yang negatif. Negatif, cenderung Semua rasis itu, begitu ya. Sebetulnya ada yang baik. Itu betul-betul hubungan saudara dekat. Oke, baik. Kita tinggalkan mungkin ojol